Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bang Une di acara Suaraku Batiwakal dengan tema Ngobrol Santai bersama Umi. Nah, mungkin masyarakat Berau khususnya tidak asing lagi dengan sosok perempuan yang akrab dipanggil Umi kali ini. Kebetulan beliau saat ini menjadi calon Bupati Kabupaten Berau. Selain memiliki kepribadian yang baik, berparas cantik, cerdas, tegas, humanis, dan kuat, beliau juga merupakan Serikandi terbaik yang ada di Kabupaten Berau. Siapa lagi kalau bukan Hajah Sri Juniarsi. Ini beliau. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Umi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Umi, saya mau bertanya-tanya sedikit nih tentang aktivitas Umi menjelang pilkada yang tidak lama lagi akan berlangsung di Kabupaten Berau. Nah, kira-kira suka dan duka saat Umi melakukan perjalanan kampanye yang sangat cukup singkat ini, seperti apa? Mungkin bisa diceritakan terhadap khususnya teman-teman saudara-saudara kita yang ada di bumi Batiwakal. Ya. Terima kasih. Selama hampir 2 bulan 10 hari, saya menjalani pilkada yang persiapan pilkada yang cukup singkat. Tentu saja dengan ritme waktu yang begitu cepat, ya tentu saja harus mempersiapkan fisik ya, supaya tetap fit dan bisa tetap beraktivitas sampai di akhir terakhir. Tapi alhamdulillah sampai terakhir kali ini saya tetap bisa melakukan kampanye dengan baik tanpa ada masalah yang berarti, dan alhamdulillah saya menikmati perjalanan tersebut. Ada bocoran Umi mungkin berkaitan dengan kenapa sih sampai fit itu, mungkin ada sedikit obat kah atau suplemen kah atau vitamin seperti apa, atau hanya harus melakukan aktivitas olahraga yang cukup atau seperti apa? Ya, kalau di hari-hari biasa memang saya ada kebiasaan olahraga ringan. Cuma dalam waktu seperti ini saya tidak bisa melakukan karena harus bekerja dengan waktu. Cuma saya terbiasa kalau pagi tidak suka sarapan kan, jadi saya cukup minum jus orange saja dan perbanyak infus water, air mineral, dan paling seminggu sekali injek. Ya. Oke, Mi. Selama kampanye, mungkin kan banyak masyarakat Kabupaten Berau yang mungkin menyampaikan aspirasi atau keluhan saat ketemu dengan Umi. Kira-kira dari aspirasi atau pencapaian keluhan yang disampaikan oleh masyarakat Kabupaten Berau ini apa yang paling banyak kira-kira? Ya, dalam beberapa kampanye masyarakat memang banyak memberikan keluhan-keluhan yang berbeda. Misalnya tentang air bersih, tentang listrik, tentang mungkin masalah pandemi seperti ini berkaitan dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan, terutama tentang anak-anak wajib belajar di rumah dengan harus menggunakan paket data merupakan beban bagi mereka. Itu yang sering saya dengar. Kemudian juga dengan keluhan-keluhan tentang tenaga kerja dan sebagainya ya, seperti itu. Jadi memang menjadi keluhan mereka semua. Tentu saja di sini saya hanya bisa menjawab bahwa untuk ke depan ketika diberikan amanah untuk itu ya kita akan berusaha untuk semaksimal mungkin mengakomodir apa yang menjadi keluhan mereka. Dan tentu saja saat ini kita hanya minta dibantu kepada mereka untuk memberikan doa kepada kami supaya perjuangan yang kita lakukan bersama-sama ini dapat kita lakukan dengan baik. Dan tentu saja kita berharap sebuah perjuangan akan berhasil dengan sebuah keberhasilan atau kemenangan. Oke. Begini Umi, bagaimana sih langkah Umi mengimplementasikan misi dalam mewujudkan misi yang sudah dijanjikan kepada masyarakat Berau? Seperti apa langkah-langkah Umi nanti apabila itu diberi amanah oleh masyarakat Kabupaten Berau? Gimana Umi? Kita mempunyai visi dengan potensi sumber daya manusia yang ada, dan diharapkan sumber daya manusia yang ada itu mudah-mudahan bisa membangun sumber daya alam secara berkelanjutan yang tentu saja akan dijabarkan dengan misi yang ada, kemudian dengan beberapa visi 18 program kerja, program unggulan, yang semua program unggulan itu akan kita
laksanakan ketika ke depan memang diberikan amanah yang dari masyarakat untuk melaksanakan tugas tersebut, kita akan mencoba untuk melakukannya dengan tentu saja menyesuaikan dengan APBD yang ada saat itu. Oke, Umi, ini ada yang cukup menarik dari 18 program unggulan yang pasangan calon nomor urut 2 ditawarkan kepada masyarakat Berau, yang terutama ada di poin 2. Ada di poin 2 itu melanjutkan program percepatan pembangunan 50 sampai dengan 100 juta per RT. Langkah seperti apa nanti mekanisme untuk salah satu penganggarannya nanti seperti apa? Terus pelaksanaan teknisnya nanti di lapangan seperti apa? Apakah mencukupi dengan anggaran APBD yang ada di Berau, Umi? Ya, selama ini memang dana RT memang program dari almarhum ya. Sepanjang sejarah Bupati di Berau ini, baru kali ini almarhum Bapak Haji Muharram menganggarkan untuk dana RT, dan itu akan tetap kami laksanakan. Dan ketika dia berada di kampung, ketika RT itu berada di kampung, maka kami akan menganggarkannya lewat ADK. Dan di sini Bapak RT diberikan kewenangan untuk mengatur apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Silakan untuk dikomunikasikan, maka kewenangan tetap akan kami berikan kepada Bapak RT seperti itu. Apalagi kita ketahui ya, Umi ya, RT itu adalah garda terdepan roda pemerintahan yang ada di kabupaten. Mungkin salah satu almarhum kemarin mencoba melakukan terobosan program yang langsung menyentuh terhadap arus bawah, masyarakat bawah, supaya pembenahan lebih merata begitu tujuannya, Umi ya. Nah, satu lagi, Umi, di era pandemi COVID-19 yang Umi tadi sampaikan bahwasanya masyarakat sekarang agak merasa terbebani dengan harus menanggung beban anaknya belajar menggunakan paket data. Nah, sesuai dengan visi program unggulan yang Umi tawarkan kepada masyarakat, di situ ada pemasangan WiFi 1000 WiFi di 1000 titik. Nah, ini seperti apa nanti langkah-langkahnya, Umi? Kita akan menggunakan teknologi satelit untuk wilayah-wilayah yang tidak terjangkau seluler seperti itu. Kemudian skemanya sih tidak mesti harus beli satelit, tetapi kita akan bekerja sama dengan para provider VSAT yang banyak berada di Indonesia seperti itu. Seperti itu. Nah, ini kan beberapa hari kebelakangan ini kan seperti diisukan bahwasanya Umi nanti akan membeli sebuah satelit ini untuk kepentingan kebutuhan internet yang ada di Berau. Nah, ini bener apa nggak sih, Mi, yang disampaikan, yang bergulir di masyarakat saat ini? Itu kan kata kasarnya lah seperti itu. Tetapi tentu saja seperti yang saya katakan tadi, kita akan bekerjasama dengan para provider yang ada di Indonesia seperti itu. Saja bisa akan memberikan pelayanan WiFi untuk masyarakat yang membutuhkan. Nah, ini kan masa jabatan Bupati ke depan ini kan 3 tahun, kurang lebih 3 tahun setengah ya, Umi ya. Nah, kira-kira dari 18 program sesuai visi dan misi yang disampaikan, apakah memang ada tahapan mungkin di tahun pertama harus menyelesaikan beberapa program dulu, atau seperti apa mekanismenya nanti ke depan ini? Untuk di tahun 2021 ke depan, mungkin sudah ada program kerja yang berasal dari Bupati sebelumnya. Kemudian untuk 2022 dan 2023, kami bisa melakukan program kerja yang kami sampaikan tadi. Tentu saja yang menjadi kebutuhan pokok saat ini adalah seperti WiFi gratis, kemudian juga pelayanan kesehatan berupa BPJS gratis, karena tahun depan mungkin jam keseda akan ditiadakan seperti itu, sehingga ini menjadi program yang harus secepatnya kami lakukan karena merupakan kebutuhan pokok dari masyarakat seperti itu. Jadi next, apabila nanti diberikan amanah nih oleh masyarakat Kabupaten Berau, mungkin beberapa program prioritas nanti yang akan dijalankan, salah satunya tadi kesehatan, Umi ya. Kesehatan. Terus internet, air bersih dan sebagainya. Itu di tahun 2022, Mi. 2022 kami baru bisa melaksanakan program kerja yang akan kami gulirkan seperti itu. Dan selanjutnya tentu saja setelah bertahap dan sesuai dengan APBD yang ada di tahun tersebut. Baik pemirsa, di program Suaraku Bati Wakal, sekarang kita memasuki segmen yang kedua, masih bersama Umi Hajah Sri Juniarsi, salah satu Sri Kandi terbaik Kabupaten Berau.
kita lanjutkan berbincang-bincang sama Umi.